jembatan tadi sudah penumbang, tapi belum datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Yahoo. Jadi tadi saya kena, tulis uloita. Sebenarnya saya sudah pesimis bahwa tidak jadi lagi pertemuan semacam ini. Karena kesepakatan kita terakhir ada 3. 1, besi-besi WF itu harus dikembalikan di Balai Desa. Pak Camat sendiri yang mengusulkan kan. Dan sampai sekarang sebagai informasi belum dikembalikan. Kedua, waktu itu konsultan sendiri, Kepala ia tidak hadir di sini ya, menjanjikan atas nama pihak kontraktor untuk mengatasi kesulitan besar untuk melalui jembatan akan dipasang papan-papan sementara di atas jembatan yang belum siap. Itu pun hingga sekarang bukan dipasang, malah dirusak. Orang kita tidak tahu. Saya pakai kalimat pasif umum, artinya pelakunya tidak jelas. Pokoknya tinggal selembar. Dan ketiga, kesepakatan kita terakhir, kalau masih diingat, akan ada rapat. Dan mungkin karena banyak hal, maka minggu yang lalu, seyogianya minggu yang lalu jadi barangkali badan hadir. Jadi kami dari pemerintah desa, dan terutama khususnya secara pribadi, sangat berterima kasih bahwa dari jauh-jauh Bapak Ibu datang. Dengan melewati berbagai halangan, akhirnya melihat kepentingan umum seperti sudah tadi dikemukakan oleh Pak Camat, Bapak Ibu rela datang untuk membicarakannya lagi. Jadi itu informasi singkat mengenai dulu. Satu lagi bahwa sejak itu Pak, tidak ada sentuhan sedikit pun mengenai perbaikan atau lanjutan dari pembangunan jembatan Locu itu. Jadi tidak ada kegiatan. Yang ada kegiatan mobil-mobil proyek lalu lalang di atasnya, memakai semasih bisa dilewati. Mungkin nanti saya akan sedikit lebih lebar diskusi atau bisa juga lebih pendek. Sebenarnya pendek dalam arti Pak Camat, saya bertanya-tanya sebagai pribadi, apa peranan saya di dalam kasus, kalau kita sebut kasus ini. Sebenarnya tidak ada. Hanya saya lupa memberitahu waktu itu, seandainya tidak ditelepon oleh Kepala Desa Hili Lelefause saya 28 malam bahwa ada sesuatu terjadi di jembatan, saya tidak peduli. Hari Selasa terjadi 28 November, katakan saja perubahan besar, daripada saya bilang perusakan besar, tapi perubahan besar di jembatan, di mana semua besi diambil begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dan waktu itu Kepala Desa Lelefause dalam tanda kutip memaksa saya besoknya pergi ke lapangan hari Rabu tanggal 29. Dan saya melihat langsung, dan dia walaupun setelah kami kerja sedikit dan setelah dia merasa bahwa mobilnya bisa lewat, dia tinggalkan saya sendirian sampai hari ini. Jadi kepentingan beliau sudah terpenuhi, maka tinggal di pundak Kepala Desa Lelemoyo yang tidak punya satu ban pun mobil proyek. Jadi yang berkeuntungan adalah pihak-pihak lain. Yang dirugikan banyak pihak Desa Lelemoyo, khususnya Kepala Desa Lelemoyo. Berminggu-minggu ini hampir saya tidak bisa tidur, telepon terus dari masyarakat. Padahal sejak awal tadi tidak diberitahu. Dan sayangnya setiap kali pertemuan justru orang yang kita harapkan datang tidak ikut. Kontraktor, dan saya tidak tahu apa nama Kepala Desa tadi. Tidak berani saya mengatakan jabatannya, apakah subkontraktor atau pekerja atau perusak atau vandal, tidak tahu. Jadi
2 kali ini kita bertemu, tapi tidak apa. Karena bukan itu maksud kita supaya semua itu dihadiri dan bertengkar di sini sambil membela diri. Apa tadi yang dikatakan oleh Pak Camat? Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Tapi sayang di sini juga, yang saya justru di situ ada masalah. Karena perusakan tanaman orang, tidak ada izin, dirusaki begitu saja, maka mereka menuntut sekarang. Saya panggilkan tadi supaya bisa kita bicarakan di kantor camat, berapa kalian tuntut? 50 juta, 1 miliar atau berapa? Kita kemukakan. Tapi sampai sekarang mereka belum datang. Juga yang punya rumah yang di atas, yang sudah mengatakan waktu itu, kalau ini jadi di beton, akan terjadi penggenangan dan lama-kelamaan rumah kami akan terlongsor. Saya kemukakan saja Pak Camat, saya sudah singgung waktu itu mengenai jalan alternatif yang dalam WA panas itu, Ama Ika, Kepala Desa Antonius Kiawa, Kepala Desa Talia, mengusulkan apakah Kepala Desa Lelemoyo dapat mencari jalan alternatif. Saya bilang dalam hati, mengapa baru sekarang? Mengapa tidak sebelumnya? Kalau sekarang sulit kita buat, mungkin tidak ada gunanya juga. Dan jembatan juga menurut saya, nanti kita diskusikan saja. Toh pihak BU yang lebih tahu mana yang lebih kokoh, jembatan cover, box cover itu atau pakai besi WF itu. Jadi dari pihak saya Pak Camat dan Bapak BU Inspektorat, sebenarnya saya merasa sedikit kecil hati karena seolah-olah menjadi penghalang. Karena dalam WA, jangan menghambatlah Pak. Apa saya hambat? Tidak ada. Selalu lewat mobil sekarang. Kalau bahwa berhenti sekarang penerusan, pelanjutan, pembuatan box cover itu bukan saya. Apa urusan saya di dalamnya? Sedikit pun tidak ada. Tidak saya hambat, teruskan. Maka secara pribadi Pak Camat, saya tidak akan menerima tanggung jawab apapun. Kalau seandainya nanti dikatakan teruskan, tidak mungkinlah. Kasihan kepada yang sudah memulainya. Lalu saya berkelakar, jangan dikasih sama saya janda lah. Kamu sudah makan perawannya. Sekarang setelah tidak laku lagi, inilah Kepala Desa Lelemoyo. Itu tidak gentleman, kan? Tidak fair. Setelah tahu bahwa tidak sanggup lagi, kamu, ya tidak boleh. Jadi makanya saya waktu itu Camat mohon maaf ketika hampir saya tolak. Karena saya sudah tahu tidak sanggup. Seumur-umur 65 tahun umur saya tidak pernah memborong. Dan tidak tahu soal uang itu bagaimana supaya bisa dapat sedikit. Nah, dapat. Jadi hulu wasimana, apa kesimpulan yang penting nanti jangan diarahkan Pak Camat supaya diteruskan oleh Kepala Desa. Apalagi saya hitung-hitung tinggal 10 hari biasa sebelum 31 Desember. Kita panggil pun malaikat dari surga tidak akan siap. Apalagi kalau anak manusia. Jadi pada deku teu benar wadah bayi bolo dan terlalu panjang supaya juga nanti pendek pada diskusi. Soalnya ya Baik, terima kasih beberapa informasi dari Bapak Kepala Desa Lelemoyo dan sudah kita ketahui bersama. Dan sekarang mari kita mendengarkan juga beberapa informasi dari pihak PPK.